Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Iva Aulia Cesna dengan NIU 5248846 akan mempresentasikan mengenai eksplorasi migas dan manajemen risiko pada proyek migas. Presentasi ini akan membahas dua topik utama, yaitu sedimentologi stratigrafi untuk eksplorasi migas dan perbedaan manajemen risiko pada reservoir batuan silisi klastik dan karbonat. Pada eksplorasi migas akan diawali dengan definisi dan peranan dari sedimentologi stratigrafi, lalu dilanjutkan dengan jenis cekungan serta karakterisasi stratigrafi. Lalu selanjutnya ada perbedaan dari batuan silisi klastik dan batuan karbonat sebagai reservoir dan perbedaan dari eksplorasi migas di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Pada topik yang kedua mengenai manajemen resiko akan diawali dengan analisis resiko dengan metode Otis and Schneiderman, dan metode yang kedua ada metode CCOP, dan yang terakhir akan ada penjelasan mengenai perbedaan pada penilaian resiko dengan metode Otis and Schneiderman pada batuan silisi klastik dan karbonat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, eksplorasi migas adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan migas di wilayah kerja yang ditentukan. Selanjutnya, proses tektonik sangat mengontrol accommodation space pada suatu cekungan. Adapun jenis-jenis cekungan tersebut antara lain ada foreland basin, rift basin, intracontinental basin, dan passive margin basin. Pada proses eksplorasi migas, sedimentologi stratigrafi sangat penting untuk diketahui karena dapat mempermudah proses eksplorasi. Adapun peran dari sedimentologi stratigrafi seperti mengetahui proses pengisian cekungan, menentukan lingkungan pengendapan, mengetahui persebaran batuan sedimen, dan kualitas dari batuan sedimen tersebut terhadap petroleum system. Selanjutnya pada karakterisasi sedimentologi stratigrafi, stratigrafi yang banyak diterapkan yaitu ada sequence stratigrafi, di mana sequence stratigrafi ini berpaku terhadap chronostratigrafi atau geological time yang menghubungkan permukaan erosi atau deposisi atau keselarasan lainnya. Dengan kata lain bahwa sequence stratigrafi ini mengelompokkan batuan dengan grup fasies sedimen yang memiliki hubungan terhadap proses umum dan lingkungan pengendapan yang selaras. Maka dari itu, sequence stratigrafi dapat menunjukkan historical proses pada perubahan muka air laut relatif, tektonik, dan iklim lokal hingga global pada saat proses pengendapan. Selanjutnya ada tektonostratigrafi. Tektonostratigrafi ini penting untuk diketahui karena mampu memudahkan pada proses korelasi stratigrafi pada petroleum system. Walaupun suatu petroleum system menempati porsi yang kecil jika dibandingkan dengan dimensi cekungan, namun proses tektonik yang terjadi pada sebuah cekungan sangat mempengaruhi proses yang ada pada petroleum system. Tektonostratigrafi ini dapat diketahui melalui literatur review maupun interpretasi seismik dengan 2 dimensi atau 3 dimensi. Berdasarkan persebaran reservoir di dunia, reservoir batu pasir menempati porsi yang lebih besar, yaitu 59%, sedangkan untuk karbonat menempati 40%. Namun beberapa dekade ini, beberapa eksplorasi difokuskan pada reservoir batu gamping karena menghasilkan produksi yang lebih signifikan di beberapa lokasi. Sebelum melakukan analisis resiko maupun penilaian terhadap reservoir, kita perlu untuk mengetahui perbedaan antara reservoir batu pasir dengan batu karbonat. Pada reservoir batu pasir, porositas total lebih tinggi daripada reservoir karbonat. Hal tersebut terjadi karena jenis porinya yaitu interparticle pore yang dihasilkan akibat proses pengendapan. Proses pengendapan tersebut juga memberikan gambaran terhadap keseragaman pada reservoirnya lebih baik. Selain itu, karena keseragaman yang baik tersebut, maka hubungan antara permeabilitas dan porositasnya itu akan menunjukkan hubungan yang relatif konstan. Selanjutnya pada reservoir karbonat, kehadiran pori sangatlah
besar untuk range-nya, baik pada pore dan untuk total pore. Hal tersebut terjadi karena diagenesis dan proses geologi setelah pengedapan sangat mempengaruhi dari kualitas reservoir karbonat tersebut. Bahkan pada reservoir karbonat, fasia sedimen itu dapat terjadi dalam jarak yang sangat dekat. Maka dari itu, hubungan antara porositas dan permeabilitas sangatlah bervariasi. Dari kedua fakta ini, maka dapat disimpulkan bahwa reservoir karbonat memiliki kompleksitas dan heterogenitas yang lebih tinggi daripada reservoir batu pasir. Secara umum, eksplorasi migas dikontrol oleh geologi regional, ketersediaan data, dan aksesibilitas ke wilayah studi. Di mana pada eksplorasi migas di wilayah Indonesia bagian barat difokuskan pada evaluasi penelitian-penelitian sebelumnya, sedangkan pada Indonesia bagian timur berfokus pada identifikasi petroleum system. Manajemen resiko, selanjutnya kita akan menuju ke topik yang kedua. Manajemen resiko selalu diawali dengan analisis resiko, di mana analisis resiko terdapat 3 tahapan, yaitu ada identifikasi resiko, deskripsi resiko, dan perkiraan resiko. Analisis resiko akan menghasilkan CRS map atau Common Risk Segment Map yang akan menjadi input pada manajemen resiko. Terdapat 2 metode pada analisis resiko, yaitu ada Otis and Schneiderman serta ada metode CCOP. Kedua metode tersebut bersifat semi kuantitatif, yang berarti memberikan pendekatan secara subjektif untuk dilakukan pembobotan secara kuantitatif. Pada metode Otis and Schneiderman dikembangkan oleh Robert Otis and Nahum Schneiderman untuk perencanaan eksplorasi migas Chevron pada tahun 1989. Adapun hal yang digunakan terhadap perencanaan eksplorasi ini berupa prospect ranking, budget allocation, dan teknologi manajemen. Pada metode Otis and Schneiderman terdapat 4 faktor independen, yaitu source evaluation, reservoir quality, trap integrity, timing, and migration. Pada masing-masing faktor independen terdapat parameter dependen dan parameter independen. Adapun parameter dependen berarti parameter tersebut dipengaruhi oleh parameter lainnya terhadap kualitas pada setiap faktor independen. Parameter-parameter tersebut juga dapat dilakukan modifikasi berdasarkan kondisi yang ada di lokasi penilaian dan juga berdasarkan eksplorasi-eksplorasi yang pernah dilakukan di area sekitarnya. Selain itu, untuk membobotkan dari masing-masing parameter, terdapat probability factor, di mana ada 5 probability factor, yaitu favorable, encouraging, neutral, questionable, dan unfavorable. Di mana pada favorable dan unfavorable ini menggunakan direct data seperti core log. Jika properties dari core log tersebut menunjukkan hubungan yang positif terhadap kualitas, maka akan dikategorikan sebagai favorable. Untuk encouraging akan menggunakan data indirect seperti seismic interpretation maupun log data, di mana hal yang sama juga akan dilakukan jika properties dari hasil dari interpretasi menunjukkan hubungan yang negatif terhadap kualitas, maka akan dikategorikan sebagai questionable. Selanjutnya ada probability of geologic success. Parameter dependence akan dilakukan rata-rata terlebih dahulu dengan parameter dependence lainnya. Setelah itu baru akan dikalikan dengan parameter independence pada faktor independence. Setelah suatu faktor independence telah selesai dikalikan dengan memperoleh masing-masing probabilitas, maka akan dilakukan perkalian secara keseluruhan untuk memperoleh probability of geologic success yang didefinisikan sebagai aliran hidrokarbon yang stabil dan berkelanjutan. Terdapat 5 kategori resiko, mulai dari very low risk hingga very high risk, yang dipengaruhi juga terhadap jarak existing well production. Jarak dari well tersebut
dengan existing well production. Di mana pada low risk ini, dengan jarak 5-10 km, berarti bahwa data dari existing well production di sekitar area pengeboran dengan jarak tersebut dapat mendukung dari analisis resiko. Selanjutnya, metode CCOP. Metode CCOP ini lebih kuantitatif daripada metode Otis and Schneiderman, sehingga sering dijadikan sebagai validasi pada analisis resiko metode Schneiderman. Walaupun seperti itu, namun CCOP dapat dilakukan modifikasi terhadap parameter-parameter yang cenderung lebih lokal terhadap nilainya. Terdapat 7 faktor yang dipertimbangkan pada CCOP. Yang pertama ada presence of reservoir facies yang mengkategorikan antara lingkungan pengendapan dengan jenis data, lalu ada effective of pore volume yang mengkategorikan kedalaman dari reservoir, jenis reservoir, serta jenis datanya, serta ada structured map yang mengkategorikan kompleksitas dari structure dan jenis interpretasi seismik yang digunakan. Yang keempat ada effective seal mechanism yang mengkategorikan kompleksitas seal dan jenis litologi dari penyusunnya. Berikut ini daftar litologinya. Ada sufficient of mature source rock. Yang kelima, yang mengkategorikan volume dari mature source rock dengan lingkungan pengendapan. Lalu yang keenam ada effective migration yang mengkategorikan area dan jenis migrasi dengan timing dari development trap terhadap dari hydrocarbon migration. Selanjutnya yang ketujuh ada effective retention yang mengkategorikan interpretasi kejadian setelah hydrocarbon accumulation dengan jenis data. Selanjutnya, hal yang membedakan pada manajemen resiko pada batuan silisiklastik dengan karbonat adalah analisis resiko pada reservoir faktor, di mana parameter yang berbeda antara jenis, yaitu antara jenis lingkungan pengendapan, reservoir litology and distribution, serta reservoir continuity dan diagenesisnya. Pada faktor independent reservoir, untuk reservoir presence dikategorikan sebagai independence, dan pada lingkungan pengendapan ini yang berwarna kuning menunjukkan area untuk silisiklastik, dan sedangkan untuk biru untuk karbonat, dan untuk warna hijau untuk silisiklastik dan karbonat, di mana pengelompokan ini mengacu terhadap CCOP. Selanjutnya ada reservoir litology dan distribution, di mana jenis-jenis reservoir pada silisiklastik dan karbonat memiliki beberapa perbedaan, dan perbedaan tersebut harus dilakukan pembobotan. Selanjutnya untuk continuity, ada kemelamparan yang luas, lalu ada lentikular pada sand, dan ada tranchant untuk karbonat. Dan jenis-jenis kontinuitas tersebut memberikan nilai pembobotan yang berbeda. Dari ketiga parameter ini dikategorikan sebagai parameter yang dependence karena lingkungan pengendapan memberikan efek terhadap litologi, distribusi, dan kontinuitas dari reservoir sebagai produk dari lingkungan pengendapan. Selanjutnya ada porositas dan permeabilitas yang mengacu pada Asgani 2019. Lalu ada diagenesis. Diagenesis ini ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif, atau yang berarti menurunkan kualitas dari reservoir. Nah, untuk fracture memberikan nilai yang sangat positif. Nah, selanjutnya untuk dissolution dan recrystallization yang terjadi pada batu karbonat itu memberikan pengaruh yang lebih positif terhadap dissolution dan recrystallization yang ada pada sandstone. Selanjutnya untuk yang kategori negatif diberikan nilai di bawah 0,5. Selanjutnya ada reservoir depth yang dapat terjadi pada semua jenis reservoir. Selanjutnya beberapa parameter lainnya yang ada pada Otis seperti source rock, timing and migration, dan trap dapat dilihat pada layar ini. Berikut ini referensi yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian ini. Terima kasih.